Hai guys, jumpa lagi di Sikaru HV. Menyambung video sebelumnya, saya akan melanjutkan sequel dari film A Quiet Place bagian kedua. Diceritakan setelah tewasnya Lee, Emily dan anak-anak harus melanjutkan bertahan hidup. Menyadari tempat tinggal mereka sudah tak layak huni, Emily memutuskan pindah. Tapi tahu entah kemana. Harapan sedikit muncul ketika bertemunya mereka dengan Emmett dan pesan rahasia dari siaran radio. Tapi rintangan tak mudah untuk dilalui begitu saja. Nah, apakah ceritanya masih seseru bagian pertama? Skuy, kita kemon. Oh ya, sebelum lanjut, ada baiknya untuk nyimak ringkasan cerita bagian pertama biar mudah nyambung. Film diawali dengan kilas balik. Saat pertandingan kasti antar sekolah, keluarga Abbott dan seluruh penonton menyaksikan awan membara aneh yang meneluncur kencang menuju bumi. Semua penonton dan pemain langsung meninggalkan tempat pertandingan. Tiba-tiba ada bayangan cepat yang menyerang orang-orang. Seketika semua orang panik dan menyelamatkan diri. Di situasi yang kacau, tampak sesosok monster yang mengejar dan menyerang apapun yang mengeluarkan suara. Kembali di hari setelah Evelyn melahirkan. Evelyn yang akhirnya bisa membunuh monster dengan bantuan putrinya Regan setelah mengetahui kelemahan monster, mencoba mengumpulkan kekuatan dan menentukan langkah selanjutnya. Rumah yang sudah tak layak huni memaksa Evelyn mengajak anak-anak untuk beranjak pergi mencari tempat tinggal baru. Dengan perbekalan seadanya, mereka berjalan hingga di daerah yang masih asing bagi mereka. Saat mereka melewati pagar kawat sebuah pabrik tua, tanpa sengaja Evelyn membunyikan alarm yang kemudian menarik perhatian monster. Panik dan ketakutan mereka langsung berlari menuju gedung pabrik yang kemudian Markus menginjak jebakan binatang liar. Regan yang membawa senjata kelemahan si monster maju menahan, dan kemudian Evelyn menembak mati si monster. Mereka lanjut lari ke dalam pabrik, tapi suara tembakan itu menarik kehadiran monster lain. Saat masuk, muncul tetangga mereka, Emmett, menuntun ke ruang persembunyian bawah tanah yang dikelilingi dinding tebal kedap suara. Saat merasa aman, Emmett yang trauma kehilangan seluruh keluarganya menegaskan bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini. Evelyn mengiba kepada Emmett demi bayi dan Markus yang terluka, tapi Emmett tetap bersikukuh tidak mengizinkannya. Regan memberikan headphone ke radio ke Markus yang kesakitan untuk menenangkannya. Tiba-tiba di radio terdengar lagu Beyond the Sea, yang menurut Emmett bahwa lagu itu sudah mengudara selama 4 bulan terakhir. Markus yang berharap akan ada kelompok penyintas lain disangka oleh Emmett bahwa orang-orang penyintas di luar sana sudah terlalu liar. Malamnya, Regan mengatakan ke Markus bahwa lagu ini adalah petunjuk yang mengarahkan ke pulau terdekat di garis pantai. Regan berpikir mungkin dengan memancarkan alat bantu dengar ke stasiun radio bisa menjadi senjata pertahanan bagi semua penyintas. Paginya saat Markus mendapati pesan tertulis Regan, melapor ke Evelyn yang kemudian meminta tolong Emmett untuk menjemput Regan. Regan yang pergi berjalan mengikuti jalur kereta api, hampir fatal diserang oleh monster saat di stasiun kereta sebelum akhirnya diselamatkan oleh Emmett. Walau ditentang Emmett dan diajak pulang, Regan bersikeras bahwa ini adalah kesempatan yang harus mereka coba. Emmett yang sebelumnya terkekang oleh ketakutannya, merasa inilah saatnya dia keluar dari ketakutannya setelah dibujuk Regan. Evelyn yang melihat oksigen tinggal sedikit dan Markus memerlukan obat luka, memutuskan kembali ke kota meninggalkan Markus dan bayinya. Markus yang bosan kesendirian menjelajahi gedung pabrik, tanpa sengaja menemukan mayat istri Emmett. Terkaget, dia menimbulkan suara yang menarik perhatian monster untuk datang. Markus yang dikejar monster panik kembali menuju ruang kedap dan terkunci bersama adik bayinya. Evelyn yang pulang terkaget dengan suara gaduh di dalam pabrik, langsung lari masuk.
Ketika mendapati Markus dalam bahaya, dia mencoba menarik perhatian monster dan berhasil menyelamatkan Markus sebelum kehabisan nafas. Mereka bertiga terpaksa masuk bersembunyi kembali di dalam ruang kedap. Sementara itu, Regan dan Emmett yang sampai di dermaga diserang oleh sekelompok gelandangan yang ingin merampas bekal mereka. Emmett yang terpojok melihat Regan disandera terpaksa membuat kegaduhan memancing para monster. Melihat usahanya berhasil, di saat para gelandangan kocar-kacir, Emmett dan Regan loncat ke air. Si monster yang ternyata nggak cocok di air, nggak bisa mengajar Emmett dan Regan yang berhasil selamat naik perahu. Sesampainya di pulau, mereka disambut para penyintas yang telah menetap sebelumnya. Ketua kelompok menceritakan bahwa ketika pemerintah mengetahui bahwa para monster tidak dapat berenang, mereka berusaha mengevakuasi sebanyak mungkin penyintas. Tapi karena kekacauan, hanya ada 2 kapal yang berhasil menyeberang. Paginya, Emmett yang menikmati sunrise mendapati perahu terdampar yang ditumpangi monster semalam. Terlambat memperingatkan orang-orang, Emmett mengajak Regan dan ketua memancing monster menjauh dari pemukiman menuju ke stasiun radio. Saat sampai stasiun radio, ketua terbunuh dan si Emmett terluka saat akan mengecoh si monster agar tidak menyerang Regan yang akan masuk ke ruang siaran. Regan berhasil menyiarkan suara frekuensi tinggi dari alat bantu dengar di radio dan kembali menyerang si monster yang kesakitan hingga mati. Sementara itu, di waktu yang bersamaan di pabrik, si monster yang mengejar Evelyn menemukan tempat persembunyian mereka. Markus yang mendengar siaran Regan mengencangkan suara radio dan mengarahkan ke monster yang akhirnya dihabisinya dengan tembakan. Selesai. Saya Tom dari Sicario HV. Sampai jumpa.